Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah Allah, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Maha Kuasa bahwa sampai detik ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus beribadah kepadanya. Jamaah Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabiin sampai kita pengikut milahnya. Seharusnya Pak Walikan, kebetulan beliau tidak hadir. Jamaah Allah, Masjid At-Taqwa takmirnya sudah membuat program. Kalau kita lewat masjid di depan gitu, ada terpampang di sini spanduk yang berisikan ajakan untuk kita semuanya untuk mengisi bulan Ramadan ini gitu. Nah, di masjid-masjid yang lain juga sama. Nah, diharapkan mungkin kedepannya Masjid At-Taqwa ini, kalau orang lewat ke Masjid At-Taqwa ini tidak ada sesuatu yang lain. Diharapkan ada sesuatu yang lain sehingga orang itu merasa ada sesuatu gitu di masjid ini gitu. Misalnya masang spanduk atau agak ramai, agak terang gitu ya. Pada saat malam terang, pada saat siang banyak umbul-umbul yang berisikan tentang tausiah, misalnya mengingatkan kepada kita semuanya, Ramadan itu bulan tarbiyah, Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan Ramadan itu bulan sedekah dan sebagainya, sehingga orang itu teringatkan gitu. Nah, di sana terpampang spanduk ya, berisikan, kalau saya lihat baca itu kalau kita ini ada 13 mungkin materi, 13 isi di dalam Ramadan ini. Walaupun sesungguhnya dalam Ramadan ini bukan hanya 13, itu masih banyak sekali gitu. Di situ ada terpampang 13, termasuk mulai dari saumnya sampai terakhir sholat idnya gitu. Nah, di sana terpampang. Nah, itu ajakan kepada kita semuanya bahwa yang 13 itu misalnya ada pengajian, ada sholat duha, ada zikir, ada taklim, ada baksos yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh ibu-ibu gitu ya, dan seterusnya. Itu ajakan kepada kita semuanya sebagai terjemahan tafsiran dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang ujungnya adalah takwa. Nah, itu ajakan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Allah, takwa memang menjadi satu tujuan pokok kita semuanya di bulan Ramadan ini. Nah, takwa ini diawali dalam Al-Quran hampir selalu dikatakan dalam ujungnya takwa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya ayat ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kata min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, setelah kita beriman, diajak oleh Subhanahu Wa Taala, kita beriman itu dasar dari seorang muslim, itu keimanan kita harus tingkatkan terus. Nah, di tengah-tengahnya itu sebelum ujungnya takwa itu ada amal soleh. Hampir semuanya tentang takwa setelah beriman itu dilakukan selanjutnya adalah amal soleh. Nah, di dalam sholat Ramadan di bulan Ramadan ini yaitu saum qiyam Ramadan gitu. Nah, itu amal soleh untuk ujungnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di masjid ini di bulan Ramadan ini kita diajak untuk selalu beramal soleh, yang itu ada 12 di sana di masjid ini ada 12, walaupun tentu saja masih banyak gitu yang dilakukan. Misalnya
ada beberapa jamaah yang setelah sholat subuh itu tidak langsung pulang karena mempunyai luang waktu tidak langsung pulang setelah sholat berjamaah subuh. Zikir dilanjutkan dengan zikir sampai 1,5 jam. Rasulullah itu pada setelah sholat subuh berjamaah itu langsung melakukan zikir kurang lebih 1,5 jam sampai syuruk. Nah, zikirnya itu tentu saja bisa zikir apapun, zikir pagi itu bisa dilakukan, membaca Al-Quran, taklim kalau memang ada taklim itu termasuk zikir di dalamnya gitu. Membaca ayat suci Al-Quran, tafsirnya dan lain sebagainya. Kurang lebih 1,5 jam setelah itu pada saat syuruk matahari muncul itu kurang lebih jam 6 kalau sekarang itu dilakukan sholat 2 rakaat. Rasulullah mengatakan sempurna. Pahalanya ibadah haji dan umroh, yaitu pahalanya ibadah haji dan umroh. Nah, haji dan umroh itu apalagi haji gitu ya, yang 2 tahun sudah kita lalui itu tidak ada pemberangkatan ibadah haji karena COVID gitu. Umroh juga kemarin agak kesulitan karena memang masih COVID. Nah, sekarang sudah dibuka gitu. Perjuangannya begitu berat, biayanya dan sebagainya gitu. Nah, pahalanya ternyata itu sama dengan kalau kita setelah sholat subuh berzikir kurang lebih 1,5 jam lah, dari mungkin jam 5 ya, jam 5 setengah 5 mungkin setengah 5 ini beres tadi sholat gitu ya. Kemudian 1,5 jam sholat subuh 2 rakaat itu pahalanya sama dengan ibadah umroh. Nah itu kalau memberikan alternatif kepada kita semuanya yang keterbatasan waktu, keterbatasan biaya dan sebagainya, itu ada bisa dilaksanakan dengan itu. Nah itu salah satunya gitu. Nah ujungnya kembali kepada takwa, dengan mengisi amal soleh apapun gitu. Nah ujungnya lagi orang yang bertakwa itu adalah makhraja, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah-masalah kesulitan yang dialami oleh kita semuanya. Makhraja, jadi kesulitan apapun, baik itu ekonomi, kesulitan beban mental, kesulitan keluarga, mendidik anak dan sebagainya, kita jangan terlalu khawatir dengan hal itu. Yang penting kita adalah tadi beriman dan melaksanakan amal soleh apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, yang ujungnya takwa. Nanti mahrajanya itu, jalan keluar itu Allah yang menentukan sendiri gitu. Nah, jadi kita tidak perlu memusingkan dengan masalah-masalah yang muncul, karena setiap saat, setiap orang, ini pasti memiliki masalah. Jangan dianggap orang yang makin tinggi kedudukannya itu masalahnya makin ringan. Jangan dianggap bahwa orang yang kaya itu masalahnya makin ringan gitu. Itu malah makin berat. Jangan melihat bahwa orang yang ilmuwan itu masalahnya makin ringan. Itu makin berat sesungguhnya gitu. Termasuk kita semuanya pasti memiliki masalah. Nah, masalah-masalah itu yang muncul itu sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan. Ayat asal yang tadi itu kita ujungnya takwa, diawali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kan kita semuanya sudah pada maklum semuanya, mempercayai Allah, mempercayai Rasul, kitab, masalah-masalah hukum dan seterusnya gitu. Nah, lanjutkan dengan amal soleh kita semuanya. Takmir masjid ini mengajak ada 13 materi tentang amal soleh, walaupun sebelumnya masih banyak yang lainnya. Lakukan saja itu, ujungnya nanti adalah makhraja, jalan keluar oleh Allah, diberikan jalan keluar. Yang tentu saja kita tidak tahu masalahnya, tiba-tiba jalan keluar itu muncul. Jadi sebelumnya masalah-masalah yang ada sebenarnya tidak perlu ditanggapi dengan emosional, tidak dengan marah-marah, tidak perlu ditanggapi dengan rasa kesal kepada siapapun gitu. Hadapi saja dengan sebaik mungkin gitu. Nanti Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, ini tentu saja bagi kita semuanya, peringatan bagi kita semuanya, termasuk saya pribadi gitu. Nah, ini untuk itu.
Itu yang mungkin saya bisa sampaikan sebagai pengisi karena Pak Walikan itu tidak hadir hari ini gitu. Semoga kita semuanya dalam sisa waktu yang ada di bulan Ramadan ini bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan amal soleh yang lebih baik lagi gitu. Kemarin hari Jumat itu sesungguhnya jamaahnya itu membludak gitu sampai atas penuh, di bawah penuh gitu ya. Nah itu kalau bisa normal seperti itu sholat subuh seperti itu sungguh luar biasa. Sholat subuh seperti itu sungguh luar biasa. Orang kaum kafir Yahudi akan ketakutan jika jemaah subuhnya itu sama seperti sholat Jumat. Nah mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita semuanya, jadi tugas kita semuanya, tugas takmir masjid, tugas kita semuanya, jamaah semuanya untuk memakmurkan masjid. Karena memang kalau menyolatkan orang mati itu akan gampang semuanya pasti dia menyolatkan orang mati digotong datang ke sini. Tapi menyolatkan orang hidup itu sungguh luar biasa sulitnya, yaitu menyolatkan orang hidup itu. Menyolatkan orang hidup itu menyolatkan misalnya diri sendiri, menyolatkan keluarga, anak kita gitu. Suruh sholat ke masjid itu memang sungguh luar biasa susahnya gitu untuk membawa anak itu datang ke masjid untuk sholat, untuk terus berzikir gitu, sangat sulit. Makanya kita dakwah itu tugas kita semuanya. Tugas kita bukan tugas seorang alim ulama di masjid ini, ustaz di masjid ini, tapi tugas semuanya kita semuanya gitu. Karena kalau dakwah ini dilakukan hanya oleh segelintir orang, ustaz saja, ustaz itu kan bisa dibilang di sini hanya beberapa orang ustaz di masjid atau apa ini hanya beberapa orang. Jadi terlalu berat kalau bisa mengarah itu. Padahal dakwah itu adalah kewajiban kita semuanya. Bahkan kalau orang tidak melakukan dakwah itu termasuk dosa besar. Jamaah kula itu sih yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.